Yang ada mungkin gagasan atau sedikit visi misi yang bisa disajikan Pak dari tagline One Cina Udang gitu ya. Jadi sebetulnya yang kasihan ini maaf ya, pegawai negeri kan. Pegawai negeri ini mereka berkarir, mereka berbuat, mereka menempuh jenjang pendidikan, diploma, S1, S2. Tapi faktanya sekarang di Pandeglang, orang-orang tertentu yang menikmati jabatan strategis. Makanya saya mengambil kebijakan, kalau saya ditakdirkan jadi bupati, saya akan menempatkan jabatan struktural, fungsional, secara proporsional dan profesional. Karena ada jenjang kepangkatan. Berapa tahun dia bekerja? Golongan apa dia? Pernah duduk di mana saja? Harus di mana dia sekarang? Jangan ujuk-ujuk dari guru tiba-tiba jadi camat. Sementara yang dari MP, dari sekmat, stagnan, jalan di tempat. Jadi harus ada pembinaan ke dalam. Yang kedua, kadang-kadang pegawai negeri ini terlalu baik di Pandeglang. Tanggal 5, di mana-mana gajian. Tapi di Pandeglang, bisa 3 bulan kemudian mereka gajian. Ada persoalan apa? Setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Yang paling penting ada di Pandeglang yang sering terlambat dan terlalu kecil adalah tunjangan daerah. Di Provinsi Banten, tuking relatif besar, dibayarkan tepat waktu. Di Pandeglang, bisa sebulan ini, bisa 2 bulan kemudian. Nah ini sebuah tantangan kepada siapapun yang jadi bupati. Itu hak, kewajiban mereka bekerja, hak mereka menerima upah. Tentunya hak ini harus diterima, jumlahnya sesuai dengan komitmen, waktunya sesuai dengan kesepakatan bersama kan itu. Nah, yang kedua, yang kasihan di Pandeglang, saya lihat beberapa tahun ini ada 7 kepala desa yang masuk penjara di Pandeglang. Sebetulnya tidak perlu terjadi. Masuk penjara ini bisa karena kesalahan, bisa karena kelalaian, bisa karena kecerobohan. Dan ada restorasi justice. Dan ada fungsi pembinaan dari pemerintah. Kalau dia melakukan kesalahan, turunkan dong. Ada lembaga namanya inspektorat, ada Pemdes, turunkan. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Lakukan antisipasi, supaya tidak menjadi persoalan hukum. Kan di desa ini persoalannya sangat kompleks. Berhadapan dengan masyarakat yang banyak, berhadapan dengan mantan lawan waktu pemilihan kepala desa, berhadapan dengan kepentingan politik, berhadapan dengan tekanan. Apalagi di Pandeglang, biasanya setiap ada pemilihan DPR, pemilihan bupati, kepala desa bukan calon, kepala desa bukan tim sukses, tapi saya lihat banyak yang ikut repot. Nah, artinya kalau saya jadi bupati Pandeglang, dipercaya oleh rakyat, saya menjamin 326 kepala desa tidak akan ada satupun yang masuk penjara. Itu jaminan saya. Kenapa? Masuk penjara ini adalah di ujung. Di awalnya adalah kecerobohan, kelalaian, kesalahan, misal administrasi, ini bisa dilakukan pembinaan. Kalau mau menghukum orang, banyak yang harus dihukum. Tapi kalau kepala desa salah, mungkin kurang pembinaan, kurang pengayoman, dan kurang arahan. Jadi saya menjamin kalau saya jadi bupati, kepala desa tidak akan ada yang masuk penjara. Selain manajemen pegawai gitu Pak, kita juga mengetahui bahwa Pandeglang sering kali viral begitu gara-gara infrastruktur yang belum merata. Lagi-lagi pemerintah juga beralasan dengan PAD kecil, fiskal yang minim gitu. Ya. Kalau pandangan Bapak gimana? Kemarin saya ditanya sama akademisi, Pak, APBD Pandeglang ini di bawah 3 triliun. Relatif stag, tidak ada penaikan secara signifikan. Pak bicara melakukan proses pembangunan secara cepat. Sebenarnya tinggal niat kita. Sekarang berapa persen kita mau alokasikan APBD untuk infrastruktur? Kalau kita ambil maksimal, anggap 30% ya, selesai Pak, 5 tahun. Yang kedua, kita tidak harus menutup diri untuk investasi. Makanya kata saya, buka kawasan industri. Kalau 2.000 hektar di daerah Bojong, bisa menyerap 2.000 pabrik. Satu pabrik diisi 100 orang ya, sudah 200.000 pengangguran tercover kan. Dan kalau dulu ada sumbangan pihak ketiga, kalau sekarang enggak. Tapi yang jelas dengan adanya investor, maka akan ada peningkatan jalannya. Contoh, waktu saya di DPR tahun 2001-2004 DPR provinsi, jalan Panimbang Munjul Picung, Munjul Cikesik itu masih jalan kabupaten. Nah kita berusaha berjuang agar statusnya dinaikkan jadi jalan provinsi. Maka sangat miris kan, jalan di Angsar dan Dicor, tapi jalan di Pandeglang rusak karena status jalan. Nah, Pandeglang kalau alokasi dana untuk infrastruktur terbatas, jangan malu bicara ke provinsi. Mana jalan yang harus dibayar oleh provinsi?
Sekarang jalan di biaya provinsi, Cipacung Cigadung, Mengger Caringin, kemudian Panimbang, Munjul Picung, Munjul Cikes. Sementara dari Bama tembus ke Patia, ke Sukaresmi, ke Perdana, jalan masih kecil. Kalau nggak mampu membangun, berikan ke provinsi. Nah, jalan provinsi yang tidak bisa dibangun oleh APBD provinsi, berikan ke pusat. Di daerah lain, saya katakan, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Jember, Banyuwangi, semua jalan itu nasional 3. Di kita nasional 3 hanya dari perbatasan sampai ke Cibaliung, sampai ke Cikesi. Kalau Cibaliung ke Sumur itu sudah provinsi lagi. Sementara dari Sumur ke Ujung Jaya itu jalan tidak bertuan. Pusat tidak mengakui, provinsi tidak ngaku, kabupaten tidak ngaku, TNUK yang banyak menggunakan juga tidak ngaku. Maka sekarang dibangunnya dengan dana alokasi khusus. Itu barangkali. Artinya mungkin keberanian pimpinan daerah jadi hal yang utama juga. Sekarang gini Kak, pemimpin adalah manajer. Keberhasilan manajer tergantung dari bagaimana dia memanage bawahan. Daripada kepala dinas ngurusin PL, kepala PU, lebih baik saya ngongkosin. Kepala PU, saya dengar tuh di APBN, dana infrastruktur ada sekian triliun. Coba kamu kesana lebih. Ya, terus di kita perkebunan Kak, mati enggan, hidup tidak mau. Perkebunan Sangyang Dama, yang lainnya itu harus disuntik oleh subsidi. Pertanian banyak di kita traktor, banyak di kita John Deere, banyak komben. Tapi pupuk dengan alat pemberantas tanam relatif nggak ada. Bibit di kita hampir nggak ada. Nah, kalau kita lihat bibit yang masuk ke Pandeglang dari mana? Bibit pohon-pohonan, durian, alpukat, yang lain-lain itu dari Majalengka. Yang paling memprihatinkan, kalau kita makan daging, dari mana daging? Dari pasar Pandeglang. Pandeglang dari mana? Dari Serang. Serang dari mana? Dari Cakung. Cakung dari mana? Dari Lampung. Lampung dari Australia. Kenapa tidak dipotong dari Australia langsung Pandeglang? Karena kita ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang setiap tahun minta tambahan anggaran. Itu juga harus diperiksa dong. Ada persoalan apa ini? Harus ada tambahan anggaran terus. Lebih baik dia menangani khusus daging. Yang kedua, kalau kita hajat, kita butuh ikan mas. Beli dari mana? Dari Cikole. Cikole dari mana? Dari Saguling, Bandung. Sementara di kita ada 3 gunung, Pulau Sari, Hasepan, dan Gunung Karang. Sumber air banyak. Waktu saya di DPR Provinsi, saya mengalokasikan anggaran untuk balai benih ikan yang di Curug Barat. Itu tiap tahun anggarannya miliaran. Sekarang outputnya apa? Mereka membudidayakan ikan, tapi bibit ikan dari situ sebarannya kemana? Minimal ke kelompok tani ikan di 35 kecamatan nggak ada. Kerapu di Cikorono berapa miliar tiap tahun dari APBD provinsi. Tapi tidak ada sebaran bibit kerapu. Nah, ini juga harus adanya pemimpin yang tegas. Terakhir, kalau ini bagi saya, kalau mau membersihkan lantai yang kotor, harus dimulai dengan membersihkan atap yang tidak bersih. Kalau atapnya tidak bersih, setiap hari lantai dibersihkan, tidak akan selalu bersih karena selalu kotoran turun dari atas. Jadi kata kuncinya, bersihkan dulu atapnya, baru lantai akan terpelihara kebersihan. Luar biasa.